Mega Saputri dari kelompok 5 dari kelas akuntansi perpajakan B. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pajak tangguhan, aset kewajiban pajak tangguhan, dan lain-lain, yaitu soal-soal yang diberikan oleh selaku dosen akuntansi perpajakan, yaitu namanya sendiri ialah Pak Azhari. Nah, langsung saja kita untuk soal pertama ialah apa yang dimaksud dengan A. Pajak tangguhan, B. Aset pajak tangguhan, C. Kewajiban pajak tangguhan, dan D. Pajak kini. Untuk arti pajak tangguhan sendiri ialah beban pajak atau deferred tax expense atau manfaat pajak yaitu deferred tax income yang dapat memberikan pengaruh menambah atau mengurangi beban pajak tahun bersangkutan. Yang B, aset pajak tangguhan, ialah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan akibat adanya akumulasi rugi pajak belum dikompensasi. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan dengan definisi ini muncul konsep tentang pemulihan pada masa mendatang. Aset perpajakan tangguhan merupakan jumlah PPh yang terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. Yang C, kewajiban pajak tangguhan ialah deferred tax liabilities. Timbul apabila beda waktu menyebabkan terjadinya koreksi negatif sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih besar dari beban pajak menurut peraturan perpajakan. Kewajiban pajak tangguhan ialah jumlah PPh terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Yang D, pajak kini atau current tax, ialah jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Jumlah pajak ini harus dihitung sendiri oleh pajak berdasarkan penghasilan kena pajak, dikalikan dengan tarif pajak, kemudian dibayar sendiri dan dilaporkan dalam surat pemberitahuan SPT, sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Penghasilan kena pajak atau laba fiskal diperoleh dari hasil koreksi fiskal terhadap laba bersih sebelum pajak berdasarkan laporan keuangan komersil atau laporan akuntansi. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan pengakuan pendapatan dan beban? Di sini ada dua, yaitu A. Accrual basis ialah metode cash basis adalah metode pencatatan dalam akuntansi di mana dalam hal ini setiap transaksi yang terjadi dicatat berdasarkan konsep pengakuan yang sesungguhnya. Yang B, cash basis. Berdasarkan pengertiannya, metode cash basis merupakan metode pencatatan dalam akuntansi, di mana dalam hal ini setiap transaksi yang terjadi dicatat berdasarkan jumlah nominal yang diterima. Nah, yang ketiga, apa yang dimaksud dengan perbedaan permanen dan perbedaan temporer? Perbedaan permanen sendiri ialah perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara standar akuntansi keuangan atau komersial dengan ketentuan perpajakan yang berlaku umum atau fiskal. Contohnya itu kayak kendaraan perusahaan yang dikuasai dan dibawa pulang oleh karyawan. Nah, maka beban penyusutannya dan biaya pemeliharaan atau perbaikannya itu secara perpajakan yaitu hanya diakui sebesar 50% aja. Sedangkan perbedaan temporer ialah timbul dikarenakan adanya perbedaan antara komersial dengan fiskal, di mana atas perbedaan ini akan muncul pajak tangguhan. Nah, ketika jumlah pajak yang dibayar menjadi lebih besar, maka akan muncul aset pajak tangguhan. Tetapi jika sebaliknya, maka akan mengakibatkan adanya liabilitas pajak tangguhan. Dalam akuntansi tersebut ialah diatur dalam PSAK 46, yaitu tentang pajak penghasilan. Contohnya itu kayak suatu aktiva tetap yang disusutkan lebih cepat untuk perhitungan laba rugi fiskal atau penghasilan kena pajak daripada penyusutannya itu untuk perhitungan laba rugi akuntansi keuangan. Yang keempat, sebutkan penyebab terjadinya perbedaan temporer dan perbedaan permanen. Nah, di sini saya akan menyebutkan penyebab terjadinya perbedaan temporer dan penyebab terjadinya perbedaan permanen. Perbedaan waktu atau temporer ialah temporary difference
timbul sebagai konsekuensi logis dari adanya perbedaan standar atau ketentuan yang berkaitan dengan pengakuan atau kriteria dan periode, dan pengukuran atau penilaian elemen laporan keuangan ialah aktiva atau kewajiban, ekuitas, penghasilan, beban, untung atau rugi yang berlaku dalam disiplin akuntansi perpajakan, yaitu ketentuan atau peraturan perpajakan di satu pihak dengan standar atau ketentuan yang berlaku dalam disiplin akuntansi keuangan di pihak lain. Yang kelima atau soal terakhir ialah jelaskan pengertian dari koreksi positif dan koreksi negatif. Sedangkan arti dari koreksi positif sendiri ialah menambah laba komersil atau laba penghasilan kena pajak atau PHKP. Jadi koreksi positif akan menambahkan pendapatan dan mengurangi atau mengeluarkan biaya-biaya yang sekiranya harus diakui secara fiskal. Nah, koreksi positif itu dibagi menjadi 11, yaitu apa aja? Yang pertama ialah biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi atau wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Yang kedua yaitu ada dana cadangan. Yang ketiga, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Yang keempat, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Yang kelima, harta yang dihibahkan bantuan atau sumbangan. Yang keenam, pajak penghasilan. Yang ketujuh, gaji yang dibayarkan kepada pemilik. Yang kedelapan, sanksi administrasi. 9, selisih penyusutan atau amortisasi komersial di atas penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. 10, biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, penyusutan atau amortisasi fiskal. Yang ke-11 ialah penyesuaian fiskal positif lain yang tidak berasal dari hal-hal yang telah disebutkan di atas. Koreksi negatif sendiri ialah mengurangi laba komersil atau laba PHKP. Hal ini disebabkan oleh pendapatan komersil yang lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya-biaya komersil yang lebih kecil daripada biaya-biaya fiskal. Penyebab dari adanya koreksi negatif sendiri ialah yang pertama, penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha. Yang kedua, selisih penyusutan atau amortisasi komersial di bawah penyusutan atau amortisasi fiskal. Yang ketiga, penyesuaian fiskal negatif lain yang tidak berasal dari hal-hal yang telah disebutkan di atas. Nah, sampai di sini penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Terima kasih.